Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada uswatun hasanah cendekiawan terbaik sepanjang masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada pengurus dan anggota PCC yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti pertemuan PCC online pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, saya Tari Janita Apriliana, selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya pertemuan PCC online pada hari ini. Alhamdulillah hari ini kita mulai pertemuan kedua PCC dengan judul materi yaitu swamedikasi. Semoga pertemuan kali ini bisa diikuti oleh teman-teman dengan baik ya. Baik, langsung saja kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, momen yang kita tunggu-tunggu yaitu penyampaian materi oleh narasumber yang sangat hebat, yaitu Apoteker Rahma Fauzi Madaningrum S-Farm. Baik, saya sapa dulu ya. Mbak Rahma ada nggak ya, Mbak? Udah. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi, Mbak. Pagi, Mbak. Baik, sebelum penyampaian materi, kali ini kita akan dimoderatori oleh teman kita yang bernama Eriska Kiki Safitri. Untuk moderator dan waktu, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semangat semua ya pagi ini ya. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Anita selaku MC yang sudah memandu acara ini dengan sangat luar biasa. Baik, mungkin sebelumnya perkenalan terlebih dahulu ya teman-teman. Tadi kan baru dibacakan CV-nya. Kata pepatah kan tak kenal maka tak aruf gitu. Salah ya? Tak sayang, Kak. Oh iya, tak sayang. Oh iya, salah. Maaf ya. Ya, jadi di sini nama saya Eriska Kiki Safitri selaku moderator yang akan memandu acara ini untuk beberapa menit ke depan. Salam kenal semuanya. Salam Halo Kak Eriska. Salam kenal Mbak Eriska. Ya, pada pertemuan kedua PCC kali ini kita akan belajar mengenai swamedikasi dengan narasumber kita yang sangat hebat, yaitu Mbak Apoteker Rahma Fauzi Madaningrum S-Farm. Saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih yang dimaksud dengan swamedikasi itu. Jadi swamedikasi merupakan suatu proses yang digunakan oleh orang awam untuk dapat berfungsi secara efektif bagi kepentingannya sendiri dalam hal promosi kesehatan dan pengambilan keputusan, serta dalam pencegahan, penemuan, dan pengobatan penyakit pada tingkat upaya kesehatan primer dalam pelayanan kesehatan. Sedikit bikin pusing ya, saya yang baca juga pusing ternyata. Tapi ada singkatannya nih teman-teman. Secara singkatnya itu swamedikasi merupakan upaya masyarakat dalam mengobati dirinya sendiri. Jadi swamedikasi ini biasanya dilakukan untuk mengatasi keluhan dan penyakit ringan yang banyak dialami masyarakat, seperti misalnya demam, nyeri, pusing, batuk, mah, kecacingan, diare, dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Nanti untuk lebih lanjut akan dijelaskan oleh Kak Rahma Fauzia tentunya sih. Tapi sebelumnya saya akan membacakan mengenai rangkaian penjelasan materi pada hari ini. Jadi yang pertama itu ada penjelasan materi oleh Mbak Apoteker Rahma Fauzia Madaningrum S-Farm. Selanjutnya setelah penyampaian materi terdapat sesi tanya jawab. Jadi jika ada teman-teman yang ingin bertanya bisa mulai mempersiapkan pertanyaannya ya mulai dari sekarang untuk ditanyakan nanti. Ini jarang-jarang loh teman-teman dari bisa langsung bertanya kepada pakarnya begitu. Lalu untuk yang ketiga itu akan dilaksanakan juga praktik swamedikasi yang akan dibimbing langsung oleh pemateri kita saat ini. Begitu teman-teman. Mungkin sebelumnya bisa disapa terlebih dahulu ya untuk Mbak Rahmanya. Halo Mbak. Ya, halo teman-teman semuanya. Halo, apa kabar Mbak sekarang? Alhamdulillah baik. Iya, sedang sibuk apa Mbak kira-kira sekarang?
Sibuk. Kalau hari ini nggak sibuk ya, hari Minggu. Lagi nggak sibuk. Tapi jelasnya sebagai wanita karir, pasti Mbak Rama juga memiliki kesibukan yang sangat luar biasa ya. Tapi sempat menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Terima kasih sekali loh Mbak dari kami panitia dan teman-teman. Gitu. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu ya Mbak, kepada Mbak Rahma bisa dipersilakan untuk memulai menyampaikan materinya. Begitu ya Mbak? Ya, boleh silakan. Ya, untuk waktu dan tempat saya persilakan. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah dikenalin ya dari temennya, siapa tadi namanya? Eriska ya. Eriska rumahnya Rakit ya. Berarti tetanggaan ya. Kita Iya betul Mbak. negara. Sama. Langsung aja. Materinya swamedikasi. Tadi udah dijelaskan kan ya sama Eriska Kiki bahwa swamedikasi pengertiannya seperti itu. Nah, tadi kan udah dipersingkat lagi tuh upaya pengobatan gitu kan. Jadi next ya, next slide. Nah, jadi apa itu swamedikasi? Kalau dipersingkat lagi, gampangnya seperti ini, swamedikasi. Jadi terdiri dari dua kata, swa dan medikasi. Swa itu sendiri itu merupakan, kalau di KBBI itu adalah sendiri. Kemudian kalau untuk kalau untuk medikasi adalah terapi dengan pemberian obat atau gampangnya pengobatan. Jadi swamedikasi adalah pengobatan sendiri seperti itu ya. Itu gampangannya. Kemudian next. Nah, sebentar. Nah, jadi swamedikasi itu kalau tadi udah jelasin sama Eriska itu merupakan tindakan self-care atau upaya yang dilakukan oleh individu yang bertujuan untuk mengobati segala keluhan pada diri sendiri dengan obat-obatan yang ada dapat dibeli bebas di apotek atas inisiatif sendiri tanpa dengan nasihat dokter. Artinya, tanpa dengan resep dokter maupun tanpa dengan anjuran dari dokter seperti itu. Kemudian next. Nah, dalam melakukan swamedikasi ini sendiri, kita harus memperhatikan beberapa hal ya mengenai swamedikasi. Oh, sebelum itu kita harus tahu dulu, konseling swamedikasi itu beda dengan konseling resep ya. Jelas kalau dari segi konsepnya aja, judulnya aja udah berbeda, apalagi isinya ya. Ada beberapa hal yang sama terkait dengan kita menjelaskan mengenai obat, ada juga yang beberapa hal yang berbeda. Kemudian itu sekilas aja ya buat teman-teman tahu tentang perbedaannya gitu. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam swamedikasi. Itu ada 7 hal. Yang pertama itu membaca secara teliti informasi yang tertera pada kemasan atau brosur yang disisipkan di dalam kemasan. Jadi misalnya contoh meliputi komposisi zat aktifnya, kemudian indikasi, kontraindikasi, kemudian dosis, efek samping, cara penggunaan atau aturan pakainya juga. Kemudian yang kedua adalah memilih obat dengan jenis kandungan zat aktif sesuai dengan keperluannya. Misal contohnya, misal jika gejala penyakitnya itu hanya batuk, maka kita pilih obat yang digunakan mengatasi batuknya saja dan tidak perlu obat penurun demam gitu. Tergantung, jadi kalau misal pasien datang keluhannya batuk aja gitu, makanya kita harus menanyakan keluhannya apa saja gitu. Nah, kalau misal hanya batuk berarti kita harus ngasihnya obat batuk aja gitu, nggak boleh kita memberikan di luar keluhan pasien tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan obat swamedikasi hanya jangka pendek. Jangka pendek di sini dalam arti kata 1 minggu, rentang untuk pengobatan dari kita menggunakan obat swamedikasi. Nah, kalau jika gejalanya itu menetap itu artinya tetap dengan kondisi atau keluhan yang sama, atau bahkan memburuk, maka harus memberikan tindakan segera dikonsultasikan kepada dokter seperti itu. Kemudian yang keempat adalah kita harus memperhatikan aturan pakai.
ya, bagaimana cara memakainya, kemudian berapa jumlahnya, kemudian dipakai sebelum atau sesudah makan, serta kita juga harus mengetahui berapa lama pakainya. Kemudian yang kelima adalah memperhatikan tentang tanggal kadaluarsa obat yang akan diserahkan kepada pasien. Ini penting, kenapa? Karena ada beberapa kasus di apotek ya, kalau nggak salah masih di area Jawa Tengah, ada apoteker yang memberikan swamedikasi kepada pasien, namun dia tidak memperhatikan tanggal kadaluarsa obat. Itu sangat riskan, bahkan bisa menyebabkan kematian ya tentunya, karena ada beberapa obat yang memang kalau dia saja sudah mendekati tanggal kadaluarsa, nanti takutnya pasien tetap meminum dan tanggal kadaluarsanya itu sudah habis, otomatis fatal seperti itu. Nah, kemudian yang keenam adalah memperhatikan cara penyimpanan obat yang baik agar mutu obat tetap terjaga selama penyimpanan. Jadi maksudnya di sini adalah beberapa, misalnya kita memberikan salep, ya misalnya salep kepada pasien. Salep itu kalau misalnya udah dibuka, terkadang ada beberapa salep yang memiliki stabilitas yang rendah, stabilitas yang buruk. Jadi kalau misalnya dia udah dibuka dari segelnya, kemudian kita pakai gitu ya, misal pasien sudah memakai, kita harus memberitahu kepada pasien cara penyimpanannya seperti apa. Apakah itu harus dihindarkan dari sinar matahari saja, atau misalnya ditaruh di kotak, harus di kotak obat, atau misalnya harus di kulkas. Misalnya nih, kalau obat zaman dulu kan pasti seringnya kalau salep itu taruh di kulkas gitu. Itu harus diperhatikan juga kita sebagai apoteker. Sebentar ya. Nah, kemudian yang ketujuh, memperhatikan tentang cara memusnahkan obat bila terjadi sisa obat pada pasien. Nah, ini penting bagi kita, penting juga bagi pasien ketika kita harus menjelaskannya ya. Jadi cara memusnahkan obat itu bagi kita pentingnya adalah, kalau di apotek jelas ya, pasti kita harus tahu bagaimana cara memusnahkan obat, mau itu kapsul, tablet, kemudian salep, kemudian sirup, dan lain sebagainya, cairan dan sebagainya, itu kita harus tahu. Kita juga harus bisa menjelaskan kepada pasien sebaik mungkin, serinci mungkin, bahwa begini loh cara memusnahkan obat. Terutama obat-obat yang, kalau swamedikasi jelas ya, biasanya orang misalnya kita demam gitu ya, kadang nggak mesti dong, kayak misal setiap bulan kita demam ya. Jadi misalnya nih, bulan ini ada pasien kita demam, minta obat, kemudian bulan berikutnya pasti nggak diminum lagi, sampai kadaluarsa obat ini itu nggak diminum lagi. Kita harus bisa menjelaskan kepada pasien kita bahwa obat tersebut harus dimusnahkan ketika sudah melebihi tanggal kadaluarsa. Terus juga bisa menjelaskan kepada pasien mengenai BUD tadi ya. Tadi kan ada tanggal kadaluarsa yang harus kita sampaikan, ada juga BUD, beyond use date ya. Jadi harus bisa menjelaskan kepada pasien gitu bagaimana cara memusnahkan obat-obatnya berdasarkan jenis-jenis sediaannya gitu. Kemudian next. Nah, ini adalah ruang lingkup penyakit. Ruang lingkup penyakit yang bisa dilakukan dengan pelayanan swamedikasi. Jadi tidak semua penyakit itu bisa diterapkan swamedikasi. Nah, adapun penyakit yang bisa dilakukan swamedikasi itu adalah yang pertama batuk, kemudian yang kedua flu, kemudian yang ketiga demam, kemudian yang keempat nyeri, yang kelima ini gastritis. Gastritis bisa contohnya GERD misalnya, gastroesophageal reflux ya, reflux disease, kemudian MAH itu sendiri, kemudian ya paling seputar itu dua ya. Kemudian cacingan. Nah, cacingan ini juga perlu kita berikan konseling swamedikasi kepada pasien, karena apalagi kalau misalnya pasien kita adalah anak kecil, kemudian yang datang adalah orang tua, biasanya kita harus memberikan konseling kepada mereka, karena tidak semua orang tahu bahwa misalnya obat cacingan harus diminum setahun 2 kali gitu, atau 6 bulan sekali gitu.
Kemudian selanjutnya adalah diare. Diare ini banyak ya kalau kasusnya di diare sama konstipasi itu biasanya paling diare, konstipasi, demam, flu, batuk itu paling sering masalahnya ya di apotek. Kemudian di sini konstipasi, kemudian ada penyakit kulit. Nah, penyakit kulit misal contohnya biang keringat pada anak kecil seringnya, kemudian jerawat ya pada usia remaja ke atas, kemudian panu, kadas, kurap ya, kemudian ketombe ya, kudis, kutil. Nah, itu contoh-contoh dari penyakit kemudian itu contoh-contoh dari penyakit kulitnya ya. Kemudian next. Nah, ini adalah jenis obat yang digunakan untuk swamedikasi. Yang pertama itu ada obat bebas ya. Obat bebas logonya bulat hijau, di tepinya ada di tepinya itu hitam. Nah, obat bebas ini bisa diberikan dengan pelayanan swamedikasi. Kemudian obat bebas terbatas itu yang logonya biru, bulat, tanda lingkaran hitam di luarnya, dasarnya warna biru. Kemudian suplemen makanan. Suplemen makanan sebenarnya ini nggak ada logonya ya, cuman hanya untuk mempercantik aja. Jadi saya berikan food suplemen di situ. Ada logo food suplemen, saya berikan di situ. Sebenarnya dia nggak ada bakunya logo suplemen makanan. Kemudian obat tradisional, misal contohnya jamu, fitofarmaka, OHT itu bisa diberikan. Kemudian obat wajib apotek atau OWA. OWA juga sebenarnya nggak ada logonya ya, di situ hanya untuk mempercantik aja. Nah, itu OWA ini merupakan sebenarnya OWA ini adalah obat keras, tapi bisa diserahkan oleh apoteker tanpa dengan resep dokter. Nah ini namun OWA ini hanya apoteker yang boleh menyerahkan secara langsung ya. Kalau misalnya yang lainnya misal OT, obat tradisional itu kan kita bisa beli misalnya di supermarket, itu ada food supplement juga bisa gitu kan. Nah, kemudian next. Nah, ini adalah informasi tentang obat yang harus disampaikan kepada apoteker. Tadi kan aku udah ngejelasin ya perbedaan antara konseling swamedikasi dengan konseling resep ya. Ada beberapa hal yang sama, terutama informasi ini. Informasi ini pasti diberikan pada saat konseling resep juga. Namun di konseling resep pasti ada beberapa hal yang berbeda juga di situ. Nah, untuk informasi tentang obat yang harus disampaikan kepada pasien swamedikasi, yang pertama adalah nama obat dan kekuatannya. Misal contohnya ya, kita memberikan paracetamol pada anak-anak berarti 250 mg itu kekuatannya. Kemudian indikasinya adalah menurunkan demam. Kemudian misalnya aturan pakainya misalnya 3 kali sehari. Kemudian indikasi dan dosis itu berarti misalnya sama ya, tadi indikasi, dosis, aturan pakai, kemudian efek sampingnya misalnya diare, kemudian pusing, mual gitu. Kemudian berapa lama obat digunakan, misalnya kalau obat-obatan nyeri dan obat-obatan flu nyeri itu kan harus ketika gejalanya hilang berarti dihentikan, itu dijelaskan. Kemudian apa yang dilakukan jika lupa minum gitu. Kalau misalnya obat-obatan seperti tadi paracetamol itu kan tidak baku ya, maksudnya artinya bukan seperti antibiotik ataupun obat-obatan KB misalnya yang jika lupa minum itu harus diulang 2 kali atau seperti itu ya. Kemudian mekanisme kerja obat. Ini sebenarnya sunnah ya jatuhnya, karena
ada beberapa pasien yang misal mereka harus buru-buru pulang gitu untuk memberikan obatnya, misalnya pada anaknya atau untuk dirinya sendiri. Jadi mekanisme kerja obat ini jika sunnah aja gitu. Kalau misal pasien nanya, bolehlah kita menjelaskan mekanismenya gimana gitu. Atau misalnya pasien minta rekomendasi kepada kita, bagusan mana sih Mbak? Fasidol misal sama apa namanya paracetamol generik bagusan mana gitu. Nah, kita bisa tuh ngejelasin, atau misalnya ibuprofen sama paracetamol bagusan mana sih Mbak? Kita bisa tuh ngejelasin mekanisme kerja obatnya gitu. Kemudian efek pada gaya hidup. Contohnya misalnya efek pada gaya hidup itu pasien yang misal konstipasi ya. Konstipasi itu dia harus ada apa namanya terapi non farmakologi yang menunjang juga seperti itu. Misal contohnya harus minum air yang banyak, kemudian harus makan makanan yang tinggi serat. Kemudian cara penyimpanan obat juga sama tadi ya. Ada beberapa obat yang harus disimpan khusus gitu. Kemudian interaksi antar obat dan makanan. Kemudian saran untuk mempercepat kesembuhan. Oke, next. Nah, kemudian ada syarat suatu obat itu syarat suatu obat swamedikasi. Nah, syarat-syaratnya itu ada 3. Yang pertama adalah obatnya harus aman. Ya, obat kita mau memberikan obat kepada pasien, otomatis PR kita sebagai apoteker adalah menjamin bahwa obat itu harus aman, kemudian berkualitas, kemudian efektif. Ya, jangan kita ini PR buat kita ya, jangan kita memberikan obat kepada pasien, namun mereka ini kita aja itu nggak tahu seberapa amannya, seberapa berkualitasnya, seberapa efektifnya si obat ini, gitu. Jadi jangan istilahnya ngasal, oh ini aja Bu yang murah, yang sesuai dan segala macam. Mungkin ada pertimbangan seperti itu, tapi hanya untuk beberapa kalangan. Tapi kita sebagai apoteker pasti dong pengen mereka sembuh, pengen mereka apa ya istilahnya ya menjaga nama baik apotek kita gitu, dan menjaga nama baik kita sebagai apoteker juga tentunya. Kemudian yang kedua adalah obat yang digunakan itu harus mempunyai indikasi dosis dan bentuk sediaan yang tepat. Misal contohnya anak kecil dia demam ya, kita lihat dulu anak kecil ini umurnya berapa, bisa enggak minum misalnya tablet. Kita nggak mungkin dong ngasihin bentuk sediaan tablet ke anak di bawah 1 tahun misalnya, bukan nggak mungkin ya, hal yang sebenarnya ada loh yang lebih mudahnya lagi buat mereka gitu. Tapi segimana kita mungkin bisa memberikan kenyamanan bagi pasiennya kita gitu. Jadi misal pasien anak kecil ditawarin dulu ke ibunya, misalnya anaknya 5 tahun nih udah bisa minum tablet, udah bisa minum obat-obatan yang lainnya gitu. Kita tawarin mau yang tablet atau mau yang sirup ibu buat anaknya gitu. Seperti itu. Kemudian obat yang diserahkan itu harus disertai dengan informasi yang jelas dan lengkap. Nah, ini penting juga. Kenapa? Biasanya, kayak misal contohnya sediaan sirup ya. Biasanya di dalam itu kan ada brosurnya, ada brosur ya. Ada brosur. Itu biasanya di situ sudah lengkap informasinya. Nah, itu PR kita itu apa ya? Ketika menjelaskan kepada mereka itu harus sesuai dengan panduan itu gitu. Ya misal kalau paracetamol misalnya, dari tadi jelasnya paracetamol mulu ya. Misal contohnya ibuprofen untuk anak. Nah di situ misal sirup gitu ya. Nah di situ kita juga harus paham berapa aturan yang diberikan kepada mereka. Kemudian ketika mereka ternyata kurang memahami apa yang kita sampaikan, kita bisa menjelaskan ibu, bapak di dalam boxnya, di dalam box sirupnya terdapat brosur. Jika nanti penjelasan saya kurang jelas atau bapak ibu lupa atau bagaimana, nanti bisa melihat atau membaca di brosur tersebut. Nah seperti itu. Atau misalnya kalau nggak ada nih, misal contohnya sediaan tablet gitu kan, ada beberapa yang OA yang misalnya nggak ada penjelasan brosur, kita bisa memberikan catatan misalnya terkait yang hal-hal yang penting, misal
aturan minumnya, dosisnya seperti apa. Nah, seperti itu. Kemudian next. Nah, ini yang tadi aku jelasin. Jadi ada beberapa pasien yang perlu perhatian khusus. Jadi ketika pasien datang nih, kita lihat dulu perempuan laki-laki, perempuan atau laki-laki, dewasa atau anak kecil. Itu yang jadi patokan. Misalnya yang datang laki-laki, oke, kita tanyakan dulu, ini obat untuk siapa? Ya, ini obat untuk siapa? Apakah untuk istrinya, apakah untuk ibunya, apakah untuk anaknya, seperti itu. Nah, kalau misalnya yang datang perempuan dan sudah dewasa, kita tanyakan apakah sedang hamil atau menyusui, untuk siapa juga itu perlu ya. Nah, jadi pasien yang perlu perhatian khusus adalah ibu hamil, kemudian ibu menyusui. Ibu hamil dan ibu menyusui ini ketika kita memberikan suami medikasi perlu diperhatikan karena kita itu jatuhnya nanti memberikan obatnya itu nggak cuma si ke ibunya aja, tapi ke si janin atau si ke bayinya, seperti itu, janin atau anaknya gitu kalau ibu menyusui ya. Jadi kita perlu perhatikan hal tersebut. Kemudian untuk pediatrik ini anak-anak di bawah umur 2 tahun ya. Contohnya cara pemberiannya itu harus diperhatikan juga. Bisa enggak anak ini minum dengan sediaan tablet misalnya? Bisa enggak anak ini minum dengan, atau bisa enggak anak ini menggunakan kalau konstipasi misalnya enema atau suppositoria gitu misalnya. Kemudian pasien lansia atau geriatri. Ini biasanya usianya, bukan biasanya ya, usia orang tua di atas umur 65 tahun, 60 atau 65 tahun itu kita harus diperhatikan ya. Kemudian next. Nah, ini udah mau slide terakhir nih, nggak lama ya. Jadi ada 2 metode swamedikasi. Yang pertama itu metode WWHM. Yang pertama itu W-nya adalah who is it for, itu siapa yang sakit. Jadi pasien datang, kita tanya dulu, kita sapa, kita kemudian nanya dulu, ini obatnya untuk siapa, gitu. Bisa jadi untuk orang lain, untuk ibu sendiri, atau untuk orang lain, seperti itu. Kemudian W yang kedua adalah apa gejalanya, what are the symptoms. Nah, ini gejalanya apa? Pasien suruh menjelaskan semuanya. Apapun itu gejalanya, mau itu spesifik dengan demamnya misalnya, atau dengan dia misal ada flu-nya, semua harus dijelaskan kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah berapa lama gejala yang diserta. Kita harus menanyakan juga sudah berapa lama Bapak Ibu mengalami sakitnya gitu. Itu kita harus menanyakan, karena kalau misalnya dia baru 1-2 hari, oke nih bisa kita obatin. Tapi kalau misalnya udah lama nih, udah dalam rentan waktu yang seminggu, itu perlu kita menjadi pertimbangan kita dalam melakukan swamedikasi pada mereka. Kemudian actionnya, tindakan apa yang sudah dilakukan. Misalnya kita harus menanyakan ibunya riwayatnya ya, istilahnya ibu bapak sudah melakukan tindakan apa. Misalnya kalau orang batuk itu udah memberikan apa aja, misalnya jeruk nipis kah gitu. Misalnya kan orang tua kita kan biasanya ngasih kita jeruk nipis kalau batuk kering gitu, misalnya jeruk nipis sama madu atau kecap gitu misalnya. Nah, kita tanyakan dulu tindakan apa yang sudah dilakukan. Nah, itu menjadi pertimbangan kita juga nanti ketika memberikan terapi swamedikasi. Kemudian selanjutnya adalah medication they are taking. Nah, di sini obat apa yang sudah dilakukan, pengobatan apa. Hampir sama ya tadi, tindakan apa yang sudah dilakukan sama pengobatan apa yang sudah dilakukan. Nah, ini metode WWHM. Kemudian metode selanjutnya, next. Metode selanjutnya adalah AS method. Nah, ini aku kemarin waktu apoteker gitu ya, waktu masih zaman kuliah apoteker, paling enak pakai AS method ini karena hampir semua pertanyaan itu terinci seperti itu. Nah, A yang pertama adalah age atau appearance.
Appearance di sini adalah usia pasien. Kita menanyakan, selain tadi kita menanyakan siapa, untuk siapanya, jelas ya di sini menanyakan untuk siapa. Oh, nanti di nomor 2. Nah, di sini menanyakan usianya berapa dulu. Usianya berapa. Kemudian S-nya adalah self or someone else. Jadi untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Jadi tadi udah nanya usia, kemudian untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Gitu. Penting, paling utama ditanyakan. Kemudian yang kedua adalah medication-nya. Medication dia pengobatannya itu sudah dilakukan itu baik dengan resep, pengobatan apa yang sudah dilakukan baik dengan resep maupun obat non resep. Nah, jadi sama kayak yang tadi, udah ngasih tindakan apa atau udah ngasih pengobatan apa gitu sebelumnya, seperti itu. Kemudian extra medication, extra medicine. Jadi usaha lain untuk mengatasi gejala sakitnya itu seperti apa? Itu perlu kita pertimbangkan juga. Kemudian selanjutnya adalah time persisting. Di sini itu adalah lama gejalanya. Jadi sama seperti yang metode sebelumnya, kita juga harus menanyakan berapa lama gejala yang terjadi pada pasien kita. Kemudian H adalah history. Historinya bagaimana? Riwayat penyakit lain contohnya, kemudian apakah ada riwayat alergi terhadap suatu obat, atau misalnya riwayat keluarga genetik misalnya. Tapi kalau buat swamedikasi jarang sih ya kalau genetik itu. Paling panu tuh ada genetik, orang tuanya panuan, anaknya bisa jadi panuan itu karena ketularan. Nah, other symptoms. Di sini ada gejala lain atau enggak? Gejala lainnya misalnya, jadi pasien harus memberitahu kepada kita semua gejala yang dialaminya. Itu ya. Karena misal kita menegakkan suatu swamedikasi, kita memberikan swamedikasi untuk penyakit A, tapi ternyata ada gejala lain yang menyertai. Nah, itu menjadi penghambat. Salah satu penghambat kita menegakkan swamedikasi kepada pasien. Kemudian D adalah danger symptom. Di sini gejala yang berbahaya. Jadi mungkin bisa jadi ada beberapa gejala yang berbahaya yang mungkin bisa jadi kita memberikan konseling kepada pasien, kita memberikan pilihan, Ibu, Bapak, apakah ini mau tetap diberikan swamedikasi atau pengobatan sendiri, atau kita memberikan pilihan untuk menanyakan dulu pada dokter atau berobat dulu gitu. Karena di sini berbahaya dalam artian kata takutnya menjadikan fatal kepada pasien kita, boleh kita memberikan opsi untuk berobat dulu kepada dokternya, atau kita harus memberikan catatan juga kepada kita. Misalnya pasien A, Ibu Sri misalnya, Ibu Sri sakitnya seperti ini dengan gejala berbahaya seperti ini. Kita tulis di buku, kan kita pasti ada catatan ya mengenai pasien-pasiennya kita. Kita bisa memberikan catatan tersebut, kemudian kita tag, Ibu Sri, nanti Ibu kalau misalnya gejalanya semakin parah bisa kembali ke apotek saya. Ya, seperti itu gitu ya. Kemudian selanjutnya, ini udah slide terakhir ya. Mungkin saya kembalikan dulu ke moderator ya. Untuk selanjutnya mungkin diskusi atau apa, silakan moderator. Untuk selanjutnya yaitu adalah praktik swamedikasi yang akan langsung dipandu oleh Kak Rahma sendiri. Dan selanjutnya setelah praktik ini dari teman-teman itu akan diminta untuk melakukan praktik seperti yang telah dicontohkan. Jadi sebisa mungkin dari teman-teman anggota yang hadir memperhatikan dengan baik ya begitu. Sebelumnya untuk melakukan praktik swamedikasi ini berarti
Saya sebagai pasien ya, Kak. Dari contoh Boleh, dari boleh langsung moderatornya boleh. Berarti langsung mulai saja mungkin ya, Kak. Saya di sini sebagai siapa ini? Bu Dini ternyata. Ya, baik sebagai pasiennya ya. Ya, sebagai pasien. Saya datang ke apotik, berarti Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu. Saya Rahma, apoteker di Apotek Madani Pharma. Ada yang bisa saya bantu? Ya Mbak, saya mau beli obat mah dong Mbak. Akhir-akhir ini perut saya kerasa perih, melilit gitu. Saya sudah minum obat mah biasa, tapi kok belum reda juga sakitnya ya? Apa ada rekomendasi obat lain ya Mbak? Oh gitu. Maaf Ibu, dengan Ibu siapa ya? Dengan Ibu Dini Mbak. Ibu Dini. Usianya berapa Ibu? 30 tahun sekarang Mbak. Baik. Sudah berapa hari Ibu sakitnya? Ini kebetulan sakitnya sudah 3 hari tuh Mbak. Sudah 3 hari ya Bu ya. Mungkin bisa diperjelas lagi Ibu tentang keluhannya yang dirasakan seperti apa? Iya, perut saya rasanya perih, tapi juga nyeri rasanya di ulu hati gitu. Nyerinya biasanya ketika malam gitu Mbak. Ketika malam ya Bu ya. Baik, sebelumnya saya berikan rekomendasi obat. Saya ingin tanyakan beberapa hal terlebih dahulu ya Bu. Baik Mbak. Maaf, sebelumnya apakah Ibu sedang hamil atau sedang menyusui? Oh enggak Mbak, belum Mbak. Enggak ya Bu ya. Apakah Ibu memiliki riwayat alergi terhadap obat? Enggak, alhamdulillah selama ini enggak ada alergi. Ya juga baik Bu. Apakah saat ini Ibu sedang menggunakan obat-obatan yang lain? Enggak juga Mbak. Baik, tunggu sebentar ya Bu, saya ambilkan dulu obatnya. Oh, baik Mbak. Atas nama Ibu Dini? Iya Mbak, di sini dengan saya. Ini ya Bu, berdasarkan informasi yang tadi Ibu berikan, karena dengan obat mah obat mah biasa belum bisa untuk mengatasi nyeri di ulu hati Ibu. Jadi saya rekomendasikan obat ini ya Bu, omeprazol 20 mg bentuk sediaannya kapsul. Omeprazol ini bisa untuk mengatasi luka lambung yang menyebabkan Ibu merasakan nyeri di ulu hati. Nah, obat ini diminumnya nanti 1 kali sehari ya Bu, 1 kapsul. 30 menit sebelum makan pagi ya Bu. Maksimal Ibu boleh meminumnya hanya 1 kali 1 kapsul ya Bu. Nah, kalau misalnya ketika nanti Ibu minum kalau misal Ibu mau minum kapsul ini, kapsulnya harus ditelan utuh ya Bu bersama air, tidak boleh dibuka. Seperti itu ya Bu. Oh begitu ya Mbak. Kira-kira untuk harganya berapa ya Mbak? Harganya 1 strip 10.000 Ibu. Oh ya udah. Kira-kira ada efek sampingnya juga tidak ya Mbak? Kalau untuk efek sampingnya, jika setelah minum obat Ibu merasakan seperti pusing, demam, ataupun diare, itu efek samping dari obat ini. Tapi jangan khawatir Ibu, karena tidak semua orang mengalami efek samping tersebut. Lalu untuk mempercepat proses penyembuhannya, saya menyarankan Ibu untuk menghindari makanan atau minuman yang dapat memperburuk kondisi lambung Ibu. Misal contohnya, makanan pedas, kopi, tomat, kemudian makanan yang mengandung asam yang harus dihindari ya Bu. Iya baik Mbak. Apakah sudah jelas terkait informasi yang saya berikan? Sudah Mbak, alhamdulillah ini. Maaf Ibu, kalau Ibu berkenan bisa diulangi kembali terkait cara penggunaannya saja. Iya, jadi untuk obatnya itu diminum 1 kali sehari 1 kapsul selama 30 menit sebelum makan tadi ya Mbak? Ya, 30 menit sebelum makan pagi ya Bu. Untuk penyimpanan obat, sebaiknya jika Ibu memiliki kotak obat di rumah, bisa disimpan di situ. Namun jika tidak ada, bisa disimpan di tempat yang terhindar dari sinar matahari langsung ya Bu. Dan juga jika dalam waktu 2 minggu Ibu merasakan tidak ada perubahan atau semakin memburuk kondisinya, saya sarankan Ibu untuk segera konsultasi langsung kepada dokter ya Bu. Baik Mbak. Baik, kalau begitu ini obatnya silakan dibayar di kasir ya Bu. Ya, terima kasih banyak Mbak. Iya Ibu, sama-sama. Semoga lekas sembuh. Nah,
Oke, itu ya teman-teman. Jadi dialognya tadi sesuai dengan metode, salah satu metode tadi ini saya pakai metode yang ASMETOD ya. Jadi menanyakan untuk siapa dulu, dengan ibu siapa, kemudian usia berapa. Nah, kemudian setelah itu menanyakan terkait dengan riwayatnya. Tadi ada salah satunya juga ada menanyakan riwayat alergi terhadap obat ya. Tadi ada pertanyaan yang menanyakan tentang itu juga penting, harus ditanyakan kepada pasien sebelum kita menegakkan terapi yang diberikan gitu ya teman-teman. Kemudian ternyata Ibu Dini itu sudah mengalami sakit ini selama 3 hari. Nah, berdasarkan informasi itu tadi obat mah biasa itu belum bisa untuk mengatasi nyeri ulu hati. Nah, ada kekurangannya. Kenapa? Ada salah satu kekurangannya. Kenapa apoteker tidak menanyakan obat apa yang sebelumnya digunakan, ya? Obat mah kan beliau ini pasien hanya menjelaskan mengenai obat mah biasa. Kan kita kalau kita nalar, oke deh, mungkin bisa jadi misalnya polisiler itu kan kandungannya aluminium hidroksid, magnesium hidroksid, kemudian simeticon gitu kan. Biasanya kan obat-obatan mah seperti itu, tapi kita harus menanyakan lebih detail lagi. Obat mah biasa apa gitu yang menurut yang sebelumnya dikonsumsi gitu, agar kita bisa menegakkan swamedikasinya seperti itu. Kemudian tadi kan kita juga tadi pasien juga menanyakan harganya berapa. Nah, itu biasanya kalau di apotek kita melihat dulu, bukan kita memandang kasta ya, cuman biasanya kita melihat dulu ini sekiranya pasien ini mampu atau tidak membayar. Nah, kalau misalnya sekiranya dari penampilan misalnya ya, ternyata oh kayaknya ibunya sedikit tidak mampu, kita menanyakan, ibu ini harganya segini, apakah tidak apa-apa gitu misalnya, itu boleh. Atau biasanya kalau saya lagi konseling resep juga biasanya menanyakan hal itu juga gitu ya. Kemudian tadi dalam ini yang tadi teman-teman nanya juga ya, efek samping ya. Efek samping kita harus tetap memberikan informasi mengenai efek samping. Namun efek samping kan hal yang menakutkan ya bagi pasien, tapi kita harus memberikan istilahnya jangan sampai pasien juga takut untuk meminum obat gitu. Karena kalau nggak minum obat gimana cara sembuhnya ya kan? Jadi kita harus memberikan informasi bahwa nggak apa-apa Bu, jangan khawatir Bu, gitu kan. Kalau ini nggak semua orang mengalami efek samping tersebut gitu. Nah, jadi itu penting gitu ya diberikan istilahnya ya jangan khawatir gitu. Pasien tuh jangan sampai khawatir tentang efek samping gitu kan. Seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Nah, kemudian pasien disuruh mengulang kembali terkait dengan cara penggunaan, itu juga penting. Karena kenapa? Swamedikasi ini kan agar pasien itu istilahnya paham terkait dengan pengobatan yang akan dilakukan dirinya sendiri gitu kan. Nah, jadi pasien itu juga harus paham bagaimana cara menggunakannya, makanya kita harus menanyakan kembali, ibunya disuruh mengulang kembali terkait dengan cara penggunaannya gitu. Boleh cara penggunaannya, kemudian Ibu apakah bisa diulang kembali apa yang sudah tadi saya jelaskan gitu misalnya. Nanti kalau misal pertanyaan seperti itu jatuhnya nanti ibunya akan menjelaskan tentang misalnya nama obatnya apa, kemudian ya sama seperti apa yang tadi kita jelaskan gitu. Itu juga penting teman-teman untuk menanyakan, meng-cross check kembali gitu kepada pasien, apakah dia sudah jelas atau paham gitu. Itu teman-teman. Berarti kita sudah dapat 2 nih Kak, teman-temannya yang akan mempraktikkan swamedikasi kali ini. Mau siapa yang jadi apotekernya? Boleh dari Adiba sama Rizky dibaca dulu skenarionya, kemudian nanti ini mau yang jadi apoteker aku yang nunjuk aja atau gimana nih? Iya, dari Adiba ini. Halo Adiba? Halo, iya Kak. Sudah siap? Sudah ditentukan kira-kira
Saya jadi pasiennya aja, Kak. Oh, jadi pasiennya aja. Oh iya, berarti untuk Rizky jadi apotekernya ya? Iya, Kak. Iya, mungkin bagaimana Mbak Rahma? Apakah bisa langsung dimulai atau? Apa-apa, yang penting dari kedua teman-teman udah paham ya skenario-nya gimana. Silakan mau sambil interpretasi, sambil baca teks di atas boleh. Dari teman-teman mungkin share ke Rizky sama Adiba, mungkin akan ada grupnya, di share aja, bisa sambil improvisasi kan kasusnya juga beda, nggak apa-apa, silahkan. Langsung mulai ya, Kak? Permisi, Mbak. Saya mau beli obat. Selamat pagi, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau beli obat sembelit untuk anak saya, Mbak. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Oktaviana Saputri, apoteker yang sedang bertugas pada pagi hari ini. Dengan Mbak siapa? Nama saya Adiba, Mbak. Baik, Mbak Adiba. Sebelumnya saat ini sedang terburu-buru atau tidak? Boleh meminta waktunya sebentar, sekitar 5-7 menit untuk memberikan informasi mengenai pengobatan yang akan saya lakukan sehingga dapat bekerja secara optimal. Bagaimana? Oh iya boleh, Mbak. Tapi tolong dipercepat ya, Mbak. Soalnya saya sibuk. Oh baik, Mbak. Nanti saya persingkat waktunya. Baik, Mbak. Sebelumnya boleh saya meminta beberapa data dari Mbak Adiba untuk keperluan administrasi di apotek kami? Oh boleh, Mbak. Untuk anaknya namanya siapa ya, Mbak? Dan umurnya berapa tahun? Oh, nama anak saya itu Jia. Umurnya 2 tahun, Mbak. Oh, alamatnya di mana kalau boleh tahu, Mbak? Di Duku Walu saja ini, Mbak. Untuk nomor HP-nya berapa? Bu, kalau boleh tahu buat apa ya, Mbak? Begini, Mbak. Jadi nomor HP tersebut digunakan untuk memantau atau memonitoring pengobatan yang dilakukan oleh Mbak Adiba. Selain itu, juga untuk keperluan administrasi atau data di apotek kami. Seperti itu, Mbak. Oh, begitu. Boleh, Mbak. Oke, Mbak catat ya. Nomor saya itu 081 234 879 432. Itu, Mbak. Baik, Mbak Adiba. Terima kasih sebelumnya. Kalau boleh tahu, berat badan dan tinggi badan anaknya sekitar berapa ya? Untuk berat badan anak saya itu sekitar 12 kg, Mbak. Terus untuk tinggi badannya itu kira-kira 86 cm, Mbak. Baik, Mbak. Terima kasih atas informasinya. Saya mulai ya, Mbak. Sebelumnya ada keluhan apa saja? Gini, Mbak. Anak saya itu dari tadi pagi mengeluh sakit ketika sedang mengejan dan susah untuk keluar. Oh, begitu. Kalau boleh tahu, anaknya sering mengonsumsi makanan apa ya, Mbak? Oh, anak saya itu sering makan fast food, Mbak. Terus juga jarang sekali minum air putih. Oh, nah itu, Mbak. Mungkin untuk pola makannya lebih diperhatikan lagi ya. Kemudian sebelumnya belum pergi ke dokter ya, Mbak? Oh iya, Mbak. Saya belum ke dokter, Mbak. Ini saya langsung ke apotek untuk beli obatnya. Baik, Mbak. Mohon maaf, apakah anak Mbak Adiba ada alergi, baik alergi makanan, minuman, atau obat? Nggak ada sih, Mbak. Kemudian, Mbak, mohon maaf sebelumnya, apakah anak Mbak Adiba ada riwayat penyakit saat ini? Alhamdulillah nggak ada, Mbak. Baik, terima kasih atas informasinya. Saya ambilkan obatnya terlebih dahulu ya, Mbak. Oh iya, Mbak. Terima kasih sudah menunggu. Saya bawakan obat Microlex 5 mili sebagai obat pencaharnya atau untuk sembelitnya. Harganya sekitar 19.500. Apakah bersedia memprosesnya, Mbak? Iya, Mbak. Nggak apa-apa. Yang penting anak saya sembuh.
Baik, sebelumnya apakah Mbak Adiba sudah paham mengenai cara penggunaannya? Belum, Mbak. Gimana sih itu caranya? Baik, saya jelaskan cara pakainya ya, Mbak. Jadi sebelumnya tangan Mbak Adiba harus dalam keadaan bersih dan cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian untuk pemakaiannya harus dalam keadaan rileks, sebisa mungkin tidak tegang. Ambil posisi jongkok atau duduk di mana kaki kanan ditekuk atau ditumpangkan ke kaki kiri. Kemudian buka tutup microlegsnya. Keluarkan sedikit dan olesi di bagian pipa luar sebagai pelumas agar mudah masuk ke dalam tempat keluarnya tinja atau anus. Dalam keadaan rileks, pipa tersebut dimasukkan ke dalam anus. Lalu tekan kemasan obat secara perlahan sampai seluruh isi kemasan masuk ke dalam anus. Kemudian keluarkan pipa secara perlahan, tetap tekan kemasan sembari mengencangkan otot anus atau seperti menahan agar obatnya tidak keluar kembali. Kemudian tunggu sekitar 5-30 menit hingga obat bereaksi. Seperti itu sudah paham ya, Mbak? Oh, ya, Mbak. Insya Allah saya paham. Baik, Mbak. Untuk penyimpanannya jangan diletakkan di tempat dengan suhu tinggi atau panas ya, Mbak. Kalau bisa setelah sampai di rumah langsung dipakai. Sampai habis tidak ada yang tersisa. Jika akan disimpan terlebih dahulu, sebaiknya diletakkan di suhu ruangan dan terhindar dari jangkauan anak-anak ya, Mbak. Oh, iya, baik, Mbak. Baik, Mbak Adiba, untuk pemakaian obat pencahar ini tidak boleh terlalu sering atau tidak untuk pemakaian jangka panjang ya, Mbak. Karena dapat mengakibatkan efek samping yang tidak diinginkan dari obat tersebut, seperti mual, diare, kembung, kram, iritasi, dan sebagainya. Untuk pola makannya tetap makan teratur 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam, tanpa melupakan keseimbangan gizi ya Mbak, 4 sehat 5 sempurna. Terus jangan lupa makan sayur dan buah untuk melancarkan buang air besarnya. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan lagi, Mbak? Insya Allah tidak ada, Mbak. Baik, sudah paham ya, Mbak. Kemudian jika setelah penggunaan obat mengalami hal yang tidak diinginkan, bisa langsung hubungi dokter atau saya. Ini saya berikan kartu nama saya. Jika merasa mual setelah menggunakan obat ini, dapat mengolesi dengan minyak angin ya, Mbak, untuk mengatasinya. Oh iya, Mbak. Terima kasih banyak ini loh, Mbak. Baik, Mbak Adiba, sama-sama. Sebelumnya boleh diulangi kembali mengenai informasi yang saya berikan tadi, Mbak? Cara pakainya tadi ya, Mbak. Iya. Jadi itu tadi cuci tangan dahulu, tutupnya dibuka, kemudian tekan tub sedikit agar sebagian isi obat dapat keluar. Terus obat yang keluar dioleskan di ujung tub ini atau pipanya. Kemudian pipanya dimasukkan ke dalam anus dalam keadaan rileks. Dalam keadaan rileks saya posisinya jongkok. Kemudian nanti langsung ke kamar mandi ya, Mbak. Lalu ditekankan tubnya hingga seluruh obat isinya keluar di dalam anus. Kemudian cabut pipa ujung tub tanpa melepas tekanan pada tub sembari mengencangkan otot anus seperti saat menahan buang air besar supaya cairannya tidak keluar lagi. Terus ditunggu 5-30 menit, Mbak, sampai terasa ingin keluar. Gitu kan, Mbak? Iya, sudah betul, Mbak Adiba. Untuk pola makan yang benar bagaimana ya? Tadi itu tetap makan teratur 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam, tanpa melupakan keseimbangan gizi 4 sehat 5 sempurna. Terus juga jangan lupa makan sayur dan buah untuk melancarkan buang air besarnya. Gitu kan, Mbak? Iya, betul. Sudah paham ya, Mbak. Untuk memproses pembayaran bisa di kasir. Terima kasih sudah memberi kepercayaan kepada apotek kami. Semoga anaknya lekas sembuh. Amin. Iya, Mbak. Terima kasih juga. Udah bagus banget. Rizky sama Adiba berani show up ya, berani improvement juga. Mungkin selanjutnya silahkan kembalikan ke moderator ya. Baik, ya. Terima kasih untuk Kak Rahma atas penjelasannya.
dan juga untuk Adiba dan Rizky. Ini memang luar biasa ya teman-teman kalian ini, berani untuk tampil di depan begitu. Mungkin selanjutnya masuk ke tahap penutup ya Kak. Di sini saya akan mengulas kembali materi yang tadi telah disampaikan oleh pemateri kita. Yang pertama yaitu mengenai swamedikasi. Jadi swamedikasi itu merupakan suatu tindakan self-care atau upaya yang dilakukan oleh individu yang bertujuan untuk mengobati segala keluhan pada diri sendiri dengan obat-obatan yang dapat dibeli bebas di apotik atas inisiatif sendiri tanpa nasihat dokter. Lalu untuk ruang lingkupnya itu meliputi penyakit kulit, konstipasi, diare, kecacingan, gastritis, nyeri, demam, flu, dan batuk. Untuk jenis obat yang digunakan tadi telah disebutkan juga yaitu obat bebas terbatas, suplemen makan, obat tradisional, dan obat wajib apotek. Untuk syarat suatu obat swamedikasi tadi juga telah disebutkan bahwa obat harus aman, kualitas, dan efektif. Obat yang digunakan juga harus punya indikasi, dosis, bentuk sediaan yang tepat, dan obat yang diserahkan juga harus disertai informasi yang jelas dan lengkap begitu. Untuk pasien perhatian khusus dalam swamedikasi itu meliputi ibu hamil, ibu menyusui, pediatrik, dan geriatrik. Sementara itu terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam swamedikasi, yaitu yang pertama membaca secara teliti informasi yang tertera pada kemasan, lalu pemilihan obat yang jelas, kemudian menggunakan obat swamedikasi hanya jangka pendek. Lalu setelah itu memperhatikan aturan pakai, memperhatikan tentang tanggal kadaluarsa obat, dan memperhatikan cara penyimpanan obat, serta memperhatikan cara memusnahkan obat bila terjadi sisa obat pada pasien. Begitu ya teman-teman. Mungkin seperti itu tadi kesimpulan yang telah disampaikan oleh pemateri kita yang sangat luar biasa, Mbak Rahma. Karena ini sudah melewati batas waktu tadi dari pengurus juga sudah mengingatkan, mungkin untuk Kak Rahma terima kasih banyak untuk sesi ini, telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa tentang swamedikasi. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Gitu ya Kak. Ya, closing dari saya dulu boleh nggak? Oh ya, silakan Kak. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi ya dalam pertemuan PCC kali ini. Maaf jika ada salah kata, salah ucapan, dan lainnya. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Barangkali nanti ketemu papasan di fakultas atau di Prokerto gitu ya. Boleh nanti saling nyapa aja gitu ya. Gitu paling teman-teman dari saya. Silahkan Rizka. Baik, terima kasih untuk Kak Rama sekali lagi. Mungkin untuk mempersingkat waktu juga, di sini saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan selama memandu acara ini, karena kita tahu bahwa manusia tidak ada yang sempurna begitu. Mungkin bisa dikembalikan ke Mbak Nita selaku MC, ya. Halo Mbak Nita. Baik, ya. Ya, terima kasih Mbak Rizka. Untuk materi kali ini sangat luar biasa ya teman-teman. Banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari materi swamedikasi kali ini. Baik teman-teman, terima kasih untuk peserta yang sudah menyempatkan waktunya agar bisa hadir dalam pertemuan ketiga PCC ini. Semoga apa materi yang telah disampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa diterima oleh teman-teman semua. Dan mohon maaf, kami dari panitia dan saya selaku MC sendiri jika ada kesalahan. Karena sesungguhnya kesalahan itu berasal dari manusia dan kebenaran itu berasal dari Allah Ta'ala. Mari kita tutup acara kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Billahi fisabil fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.